Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Aris Madisani dan 08 akan mempresentasikan mengenai cerpen dan pendekatan antropologi sastra karya Wawan Nur Muhaimin berjudul Pokaiwa Adhara. Pokaiwa adalah karya Wawan Nur Muhaimin yang terbit pada tahun 2024. Objek penelitian ini adalah unsur-unsur budaya tradisi yang terdapat dalam cerpen penelitian. Yang pengertian sastra secara etimologi dapat ditelusuri berasal dari bahasa Sanskerta sas yang berarti mengajarkan atau memberi instruksi, dan tra berarti alat. Secara harfiah, sastra adalah alat yang memberi instruksi dalam artian dapat dijadikan pedoman. Adapun dunia barat menyebut sastra sebagai literatur yang akan bahasanya dari bahasa Latin litera, a letter of the alphabet. Sastra dalam tradisi Tiongkok disebut sebagai Wen, yang dapat diartikan sebagai budaya. Pengertian ini sejalan dengan tafsir penulis yang memaknainya sebagai potret kehidupan manusia yang ditulis sebagai sastra prosa. Aristoteles memaparkan dalam tulisan Nuryatin tahun 2016 halaman 26 bahwa karya sastra dapat diidentifikasi berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, berdasarkan sarana perwujudannya. Kriteria tersebut membagi sastra menjadi 2, yaitu prosa dan puisi. Nurgiantono tahun 1995 halaman 1 mengkategorikan prosa berdasarkan sifatnya, membaginya menjadi prosa fiksi dan non-fiksi. Unsur cerpen, suatu cerpen biasanya dibangun oleh unsur-unsur cerita yang saling berkaitan seperti tema, plot, tokoh, latar, sudut pandang, bahasa, dan moral. Unsur-unsur tersebut dinamai dengan istilah unsur intrinsik atau unsur pembangun karya sastra itu sendiri. Analisis cerpen Pokaiwa Adhara dilihat dari gambar yang nampak di layar. Alur ceritanya, cerpen Pokaiwa Adhara karya Muhaimin adalah menyajikan kisahan kilas balik, dibagi dengan 3 tahap. Tahap awal ditandai dengan waktu umurku genap 6 tahun, tahap tengah dengan dan kini aku berada di tempat peristiwa di mana ibuku 25 tahun lalu, dan sebagainya. Kemudian tahap akhir ditandai dengan percakapan ditandai dengan kalimat saya ingin meluruskan cerita, dan sebagainya. Tokoh dan penokohan. Cerpen Pokaiwa Adhara memuat setidaknya ada 4 tokoh utama yang membangun cerita. 1. Aku, yang memiliki pribadi sangat berkarakter, berambisi, pandai, dan cukup trauma dengan tradisi desanya. Tokoh ibu dapat dikatakan memiliki karakter yang gigih dalam menyekolahkan anak-anaknya. Tokoh ayah, kemudian ayah. Ayah tokoh aku merupakan sosok yang dihormati, memiliki karisma dan berwibawa. Ia dideskripsikan memiliki mata yang teduh dan majis, rahang yang kokoh, dan wajahnya tegas. Latuma, tokoh ini muncul sebagai pesaing Manu Adhara. Awalnya ia dipandang sebagai tokoh yang memantrai wasit. Kemudian pada akhir cerita ia dikatakan sebagai orang yang disalahpahami oleh orang-orang karena telah memantrai Manu Adhara. Latar cerita Pokaiwa Adhara adalah cerpen dengan latar tempat di Desa Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sudut pandang yang tersaji dalam cerpen Pokaiwa Adhara adalah menggunakan persona pertama dengan penggunaan kata aku sebagai tokoh utama. Bahasa dalam cerpen ini menyajikan perbendaharaan bahasa Indonesia dan dituliskan cukup mengalir oleh penulisnya. Cerpen Pokaiwa Adhara menyelipkan beberapa istilah yang merupakan bahasa daerah semacam Pokaiwa Adhara, Muna Adhara, Wamboa Boro, Nomate, dan sebagainya. Peristilahan itu meskipun bukan bahasa Indonesia tetapi tidak terlalu sulit untuk dipahami. Penulis memberikan keterangan arti yang menyertai. Amanat cerpen Pokaiwa Adhara setidaknya memiliki amanat, yaitu ketidaktahuan membuat orang memiliki prasangka buruk. Temanya mengisahkan tentang pertarungan kuda. Cerpen Pokaiwa Adhara memiliki tema trauma terhadap budaya dan tradisi. Analisis antropologi sastra, unsur-unsur intrinsik. Pendekatan antropologi sastra adalah penelitian menganalisis ihwal tradisi dan budaya suatu masyarakat. Pokaiwa Adhara berlatar sosial terjadi di Desa Katobu berdasarkan informasi yang didapat dari teks.
Ya, desa ini berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Utara. Masyarakat Katabu dalam cerita terdeskripsi sebagai masyarakat yang bermata pencarian petani jagung. Berdasarkan kutipan, dapat diketahui pula bahwa tradisi Pokaiwa adalah merupakan gelaran tradisi sehabis panen masyarakat setempat. Tradisi ini dipimpin oleh seorang wasit dengan gelar Manu Adara, sosok yang berdarah biru dengan Manu Adara dalam cerpen diketahui adalah seorang pemangku adat. Posisi ini adalah yang paling dihormati di desa itu karena diketahui sebagai jabatan yang cukup penting dalam dan berpengaruh dalam di desa. Terus mendeskripsikan pendidikan masyarakat tersebut, menulis bahwa pendidikan di desa tersebut belum terlalu tinggi, masyarakat di desa tersebut belum mampu mengenyam pendidikan tinggi. Baru penulis yang bersekolah tinggi bahkan lulus magister. Hal yang cukup unik dari masyarakat Katobu adalah penamaan penyematan gelar kepada bangsawan memiliki kata la, seperti pada tokoh Latuma. Pada teks cerita juga dikisahkan juga tersebutkan kisah Wamboboro, yaitu kisah seorang nenek yang hidup di bulan. Kemudian cerpen Pokaiwa Adara dalam pengisahan tak hanya memuat tentang budaya dan tradisi masyarakat. Cerpen Pokaiwa Adara pada awal ceritanya mendeskripsikan masa kecil tokoh utama yang akan masuk SD di SD Impres. SD Impres bisa dikatakan ini terjadi pada masa Orde Baru atau sekitar awal-awal reformasi. Kemudian cerpen Pokaiwa Adara memuat beberapa bahasa daerah seperti berikut. Bahasa daerah yang demikian adalah bahasa daerah suku Muna, yaitu merupakan suatu etnik yang ada di Sulawesi. Kesimpulannya, identitas kelompok masyarakat diketahui bahwa masyarakat desa Katabu merupakan bagian suku Muna, suatu etnik suku yang mendiami Pulau Sulawesi. Masyarakat Katabu sebagian besar bermata pencarian petani. Sistem kemasyarakatan atau organisasi masyarakat Katabu masih bersifat konvensional dan dijalankan oleh sosok yang kuat atau berdarah bangsawan dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.